saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali. Kalau kita tidak berani mengatakan tidak kepada sesuatu yang dapat merusak diri kita, maka kita belum dapat disebut sebagai pribadi yang bijaksana. Itulah salah satu pesan Injil pada hari ini dari perumpamaan 5 gadis bodoh dan 5 bijaksana. Kerusakan diri manusia di Taman Eden itu bermula dari ketidakberdayaan Hawa dan Adam untuk mengatakan tidak terhadap tawaran iblis. Ini agak berbeda dengan Tuhan kita Yesus Kristus yang berani mengatakan tidak terhadap cobaan iblis di padang gurun. Adam lama membuka pintu dosa dalam sejarah hidup manusia, sementara Yesus Adam baru membebaskan manusia dari dosa dengan menolak secara total tawaran iblis. Mengatakan tidak terhadap tawaran yang menggiurkan memang tidaklah mudah. Kita dihadapkan antara keinginan dan kebutuhan, antara kenikmatan dan sukacita, antara kepentingan diri dengan kepentingan orang banyak, antara masa sekarang dan masa depan. Namun Yesus mengundang kita untuk jujur dengan hati nurani, bahwa untuk sesuatu yang benar hendaklah kita katakan benar, dan untuk sesuatu yang salah hendaklah kita katakan salah. Selebihnya berasal dari si jahat. Sikap kelima gadis yang bijaksana yang tidak memberikan minyak kepada 5 gadis yang bodoh adalah sebuah tindakan yang sangat bijaksana. Alasannya jelas. Yang pertama, ketidakcukupan minyak kalau harus dibagikan ke gadis yang bodoh. Dan yang kedua, fokus ke-5 gadis yang bijaksana saat itu adalah menyambut kehadiran sang mempelai pria, bukan sibuk berbagi minyak kepada yang bodoh. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, inilah gambaran situasi akhir zaman, bagaimana segala persiapan kita diganjari oleh Allah, dan kita tidak memiliki kesempatan untuk meminta atau berbagi dengan sesama. Kita tentu ingat perumpamaan Yesus tentang Lazarus dan orang kaya, di mana Lazarus dianugerahi Allah kebahagiaan, dan orang kaya mengalami penderitaan. Dan pada saat itu juga Lazarus tidak mampu membawa setetes air untuk si kaya, dan orang kaya itu pun tidak dapat mewartakan kebenaran kepada sanak keluarganya yang masih hidup. Ada jurang pemisah atau pintu pemisah antara yang berbahagia dan yang menderita, antara yang suci hati dan kotor hati, antara yang kudus dan yang berdosa, antara yang berjaya dan yang sedang dimurnikan, antara yang bodoh dan yang bijaksana, antara yang ikut perjamuan anak domba dan yang tidak diperkenankan masuk, antara yang dikenali oleh Allah dan mereka yang tidak dikenali oleh Allah. Gambaran akhir zaman ini bukanlah kesempatan Allah untuk membalas segala dendamnya bagi manusia yang tidak taat, tetapi kesempatan bagi manusia untuk mengenal dirinya sendiri. Siapakah dirinya yang sebenarnya, sebagai yang bodoh atau sebagai yang bijaksana? Ada sebuah ungkapan yang mengatakan bahwa pohon itu tumbang kemana dia mencondongkan dirinya. Kondisi kita pun pada akhir zaman sangat bergantung kepada siapa kita mencondongkan diri kita, kepada Allah ataukah kepada kuasa kegelapan. Kalau kita memiliki niat untuk mencondongkan diri hanya kepada Allah, Allah dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengar, sedikitnya meminta kita untuk melakukan 2 hal. Yang pertama, berani mengatakan tidak kepada segala sesuatu yang membahayakan hidup kita pada akhir zaman, terutama sedapat mungkin menghindari diri dari dosa.
Namun kita sendiri sadar bahwa hampir setiap waktu kita jatuh dalam dosa. Itulah realitas hidup kita. Tetapi Allah masih bermurah hati. Dia tetap menjadi Bapa yang maha baik bagi kita. Dan dengan terbuka hati menerima kita kembali saat kita bertobat. Yang kedua, kita diminta untuk datang kepada Allah dengan memiliki pelita iman yang bernyala, karena bersumber pada iman yang benar, yaitu dari minyak kasih yang total kepada Allah dan juga kepada sesama. Maka benarlah kata Santo Yakobus bahwa iman tanpa perbuatan-perbuatan kasih adalah iman yang mati. Kita dapat kehilangan iman yang benar kalau hidup kita dipenuhi oleh kemarahan dan juga kebencian kepada sesama. Seorang teroris, seorang pembuli, atau seorang pencipta hoax adalah orang yang mati imannya. Seperti 5 gadis bodoh, karena mereka kehilangan dasar dalam beriman, yaitu kasih, sebab Allah adalah kasih. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam pembaptisan kita telah mengambil pelita iman kita untuk bergabung menjadi anggota gereja, menjadi bagian dari tubuh mistik Kristus. Allah telah melengkapi kita dengan minyak kasih-Nya. Tugas kita adalah menjaga pelita iman kita agar tetap bernyala dari sumber kasih Allah. Kalau minyak kasih kita mulai berkurang, datanglah kepada Allah dalam sakramen tobat. Biarlah Allah mengisi kembali kita dengan cintanya. Dengan cara demikian kita menjadi pribadi yang bijaksana. Selain kita berani mengatakan tidak kepada segala sesuatu yang membuat pelita iman kita padam. Sekian renungan untuk hari ini. Tuhan memberkati.